Analisa peluang usaha, bagaimana kita melihat usaha jamur tiram itu bisa dikembangkan di suatu tempat atau tidak ya guys ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara menganalisanya, tonton terus videonya sampai habis ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di sentra rumah jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys ya. Gambarnya agak sedikit ngeblur ya guys ya. Insan ada di kandang jamur ini, tahulah sendiri kondisinya redup ya guys ya, cahayanya redup. Nah tapi itu nggak jadi masalah lah ya guys ya. Yang penting itu adalah apa yang Insan sampaikan ini sama teman-teman semua itu berhasil ataupun sampai, intinya informasinya itu sampai lah ya guys ya. Nah, sebelumnya belum subscribe, Insan ingatkan untuk di subscribe dulu guys, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru pembahasan masalah budidaya jamur tiram. Nggak cuma masalah aja guys ya, ada eksperimen-eksperimen terbaru, kemudian ilmu-ilmu baru ya guys ya pembahasannya tentang jamur tiram ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman terjun ke usaha budidaya jamur tiram ini. Kira-kira apa aja itu yang bisa dibilang memungkinkan bahwasanya usaha ini bisa lah ya kita kembangkan di tempat kita ini. Kan kita kadang nggak tahu ya guys ya, kira-kira usaha ini cocok apa enggak, kira-kira bisa berkembang atau enggak, untung atau enggak, bisa menghasilkan ataupun bisa berputar rodanya atau tidak. Nah seperti itu guys. Nah jadi yang pertama itu yang harus teman-teman perhatikan, nah itu adalah minat konsumen dulu ya guys ya. Nah jadi kita punya barang nih, kita harus tahu banyak ada atau tidak yang mau membeli ataupun yang bisa mengkonsumsi barang ini tersebut gitu guys. Nah itu yang pertama, kita harus cari tahu minat konsumen dulu. Bisa kita tanya-tanya ke beberapa tetangga atau beberapa saudara. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terutama buat kita yang belum punya ilmunya, kita pastikan cari dulu supplier ya guys ya. Kalian bisa lihat ya guys ya, ini jamurnya sangat menguap ya guys ya, keluar sporanya. Nah keluar spora ini kalau nggak tahan bisa batuk pilek ini ya guys ya, bisa demam bahkan bisa alergi ya guys ya, karena sporanya kalau di saat musim mekar-mekar seperti ini banyak guys. Nah yang kedua tadi kita pastikan kita dapatkan kita dapatkan supplier yang bagus. Nah dalam artian ya produsen backlog yang bagus lah ya, karena kan kita butuh produsen backlog yang bagus untuk mendapatkan hasil jamur yang bagus. Selain perawatan dan selain kandang ataupun kembang jamur yang standar, ya backlognya juga harus bagus. Nah jadi itu faktor yang kedua ya guys ya. Nah yang pertama adalah minat. Pastikan ada yang berminat lah atas produk ataupun jamur tiram ini. Kalaupun nggak ada peminat ya, kita minimal di tempat kita itu ada pasar induk lah ya, atau pasar induk atau pasar mingguan. Nah seperti itu bisa kita manfaatkan untuk pasar. Kemudian restoran-restoran, nah itu juga bisa lah kita gunakan untuk pasar. Pokoknya intinya adalah tempat untuk kita mengarahkan dagangan ini atau mengarahkan produk ini, entah itu ke pasar, entah itu langsung konsumen, entah itu ke restoran atau kafe. Nah seperti itu guys. Yang kedua tadi, pastikan kita dapatkan supplier yang bagus. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting, pastikan iklim di tempat kita itu seimbang gitu ya guys ya. Jadi antara curah hujan dan curah kemaraunya itu seimbang, karena ada beberapa di Indonesia, dia tuh guys, sporanya terbangnya banyak ya guys ya. Karena di Indonesia ini ada beberapa tempat yang memang wilayahnya itu musim hujannya lebih tinggi atau musim kemaraunya yang lebih tinggi. Dalam satu tahun itu bisa 7 bulan atau 8 bulan kemarau. Kalau yang normal itu biasanya 3 bulan penghujan, nanti 3 bulan pengharau, nanti 3 bulan lagi penghujan gitu guys. Nah ada memang wilayah-wilayah di Indonesia yang seperti itu. Salah satunya di tempat Insan ini seperti ini. Paling lama di sini 1 bulan kemarau guys. Itu apalah, itu udah termasuk paling lama lah. Paling lama biasanya kadang 3 minggu 2 minggu nggak ada hujan, tapi nanti sebulan lagi udah ada hujan lagi terus, seperti itu guys. Nah jadi faktor cuaca juga harus diperhatikan guys,
karena tahu sendirilah jamur tiram ini juga identik dengan cuaca. Kalau bibit bagus, perawatan bagus, kemudian kumbungnya bagus, tapi cuacanya pun terik, panas, nggak karu-karuan, itu udah dipastikan jamur tiram juga nggak bakalan nongol guys. Jadi perlu diperhitungkan, kalau di tempat kalian itu curah hujannya rendah, ya usahakan jangan coba jamur lah, coba usaha yang lain lah ya guys. Nah, jadi kita harus bisa menganalisa apa yang dibutuhkan untuk jamur tiram ini guys. Nah, jadi mungkin itu ya guys ya video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat videonya, semoga menginspirasi. Kita jumpa di video berikutnya. Insan udah mulai megap juga ya guys ya, deket-deket jamur gini guys. Mudah-mudahan tidak terkena sesak napas atau alergi ya guys ya. Padahal biasanya sih ya nggak terlalu deket dan lama gini ya guys ya di jamur. Paling manen sambil jalan-jalan, ini kan diam aja ya guys ya. Itu di belakang Insan udah mulai rame ya guys ya jamurnya. Oke guys, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.